Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan. 103.9. The Family Radio Station. Prami Suara 103,1 FM The Family Radio Station. Selamat pagi sahabat Prami Suara, masih di ajang Semangat Pagi Prami Suara ya, pagi hari ini di kesempatan Senin 13 Juni 2022. Dan pagi hari ini sahabat Prami Suara, untuk Anda yang mendengarkan juga boleh melihat bergabung melalui streaming kami di YouTube, juga Facebook, juga bisa streaming melalui www.pramisuarafm.com. Yang mana pagi hari ini kita akan berbincang mengenai pemberantasan rokok ilegal ya, sosialisasi dari kantor Bea Cukai Gresik bersama Kejaksaan Negeri Lamongan. Dan tentunya juga sudah hadir di studio pagi hari ini narasumber kita yang begitu luar biasa, bisa dilihat ya melalui live streaming. Pagi hari ini sudah ada bergabung Bapak Anton Wahyudi dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lamongan, juga Bapak Abdul Rahim, Kepala Seksi Perbendaharaan Kantor Bea Cukai Gresik. Selamat pagi Bapak Abdul Rahim, juga Bapak Anton Wahyudi. Selamat pagi Mbak Mita. Oke, baik, luar biasa. Pagi hari ini membahas tentang pemanfaatan DBHT dalam penegakan hukum di bidang cukai, dan tentunya juga menyinggung perihal rokok ilegal, yang mana kita tahu bahwa berbicara tentang rokok ini sepertinya tidak akan ada habisnya begitu di sekitar kita. Kita melihat masyarakat atau mungkin rekan kita sendiri yang menggunakan atau mengkonsumsi rokok. Namun yang jadi fokus kita pada hari ini adalah apakah rokok yang dikonsumsi itu legal atau sebaliknya, seperti itu. Namun sebelumnya juga di sini dari kantor Bea Cukai Gresik mungkin perlu sahabat Pramisra tahu juga mengenai cukai, karena tidak semua orang juga paham tentang cukai. Nah, kemudian apakah rokok juga ada cukai atau seperti apa? Begitu, silakan Bapak Abdul Rahim. Terima kasih Mita. Selamat pagi para Pramisuara yang saya cintai. Seperti kita ketahui, salah satu institusi yang ada di Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Cukai, itu memiliki beberapa tugas. Salah satunya adalah terkait dengan di peranan Bea Cukai sebagai, kalau disingkat itu RCTI, Revenue Collector, Community Protector, Trading untuk fasilitator, dan juga Industrial Assistant. Nah, itu salah satu tugas-tugas dari peranan Bea Cukai. Kemudian untuk revenue collector itu seperti apa gambarannya? Itu adalah kita melakukan pengumpulan penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan juga. Kemudian untuk community protector, yaitu pencegahan terjadinya atau beredarnya barang-barang yang tidak sesuai standar, dan juga untuk melindungi masyarakat dari barang-barang yang dapat merusak kesehatan. Nah, salah satunya nanti ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan rokok, terutama rokok ini. Nah, cukai ini yang perlu diketahui adalah salah satu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Sifat karakteristik tertentu itu misalnya barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, kemudian barang-barang yang peredarannya perlu diawasi, kemudian pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan juga barang-barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi untuk memberikan rasa keadilan dan keseimbangan. Itu salah satu tadi community protector. Kemudian ada tadi tambahan sedikit peran Bea Cukai, yaitu trade facilitator. Jadi kita juga melakukan mendukung peningkatan arus transaksi, kegiatan perdagangan, terutama ekspor impor. Dan yang terakhir itu industrial assistant. Jadi kita memberikan dorongan untuk para pelaku industri atau pelaku usaha itu dapat melakukan kegiatan ekspor atau mendukung peningkatan daya saing produk ekspor, seperti itu.
Oke, baik. Berarti memang ada tugas-tugas dari Bea Cukai sendiri untuk bisa dibilang membantu masyarakat. Dan tadi juga disampaikan dari segi kesehatan juga diperhatikan begitu, tidak hanya tentang barangnya saja, tapi juga ke masyarakatnya langsung. Kemudian juga disebutkan tadi kita menyinggung rokok, berarti di sini rokok juga termasuk dalam barang-barang yang kena cukai begitu Pak? Betul Mbak Mita. Oke. Jadi rokok itu kenapa kok perlu dikenakan cukai? Itu mungkin yang perlu masyarakat ketahui. Jadi rokok ini kan termasuk barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan. Nah, salah satu instrumen untuk pengendalian dari konsumsi itu adalah dengan pengenaan cukai. Maksud dari pengenaan cukai itu kenapa? Supaya kita pemerintah dapat mengawasi untuk rokok-rokok yang diproduksi ini harus yang sudah memenuhi kriteria tertentu mengenai kandungannya, bahan-bahan yang digunakan, dan juga yang paling penting ini adalah harga juga. Kenapa kok harus dikenakan cukai? Karena kalau dikenakan cukai otomatis itu untuk meningkatkan harga jual. Tujuannya kenapa kok dibuat itu? Untuk supaya dibatasi juga. Jangan sampai kita misalnya nih anak-anak yang masih sekolah dasar dan sebagainya punya uang saku, uangnya digunakan untuk membeli rokok karena terlalu murah. Nah, itu salah satu instrumennya cukai itu kenapa dikenakan atas rokok itu untuk salah satunya seperti itu. Jadi supaya harganya jangan terlalu murah sehingga juga tidak begitu mudahnya masyarakat itu bisa mengakses untuk karena saking murahnya gitu. Karena memang semua kita ketahui rokok itu sebisa mungkin untuk kalau memang kita sarankan lebih baik tidak merokok gitu. Tapi karena rokok sudah berada di masyarakat ya kita kendalikan bagaimana konsumsi atas rokok ini. Demikian. Oke, baik, berarti salah satu yang mendasari adalah karena barang tersebut dikonsumsi bisa berlebihan dan berakibat tidak baik begitu, sehingga harus dikendalikan dan dibatasi. Salah satunya adalah rokok ini. Kemudian mungkin ada hal lain juga nih Pak, yang mendasari benda-benda itu dikenai cukai. Betul. Tadi itu yang konsumsinya perlu dikendalikan, juga yang peredarannya perlu diawasi. Jadi yang dikenakan cukai kan selain rokok ada juga etil alkohol dan juga minuman mengandung etil alkohol atau mungkin kita mengenalnya minuman keras itu kan. Itu juga perlu diawasi, dikendalikan karena kan ketika itu kita biarkan los begitu saja, maka dapat menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat. Misalnya beredarnya minuman-minuman mengandung alkohol yang tidak sesuai prosedur, tidak sesuai standar, itu sangat-sangat membahayakan masyarakat. Dan juga tadi juga untuk supaya harganya juga tidak terlalu murah. Jadi selain rokok dan beberapa hasil tembakau lainnya, misalnya sigaret, cerutu, rokok elektrik, lalu juga etil alkohol dan juga minuman mengandung etil alkohol. Khusus untuk etil alkohol itu, jika dia memang digunakan untuk farmasi, obat itu memang tidak dikenakan, ada ketentuannya sendiri. Tapi makanya ada keputusan sendiri yang menyatakan bahwa untuk penggunaan etil alkohol ini untuk keperluan apa, untuk keperluan misalnya di perusahaan A untuk membuat obat atau farmasi lainnya. Dan kalau untuk minuman mengandung etil alkohol juga ada pengaturannya, untuk yang sekian persen, 5% ke bawah cukainya berapa, untuk yang 5% sampai sekian persen itu ada ketentuannya sendiri. Seperti itu. Oke, karena memang sudah dilakukan istilahnya ditimbang terlebih dahulu porsi-porsinya seperti apa. Dan juga berbicara tentang rokok, bahan utamanya adalah tembakau tadi Pak yang dikenai dengan cukai begitu. Kemudian produksinya mungkin makin kesini semakin banyak karena bisa dibilang itu sebagai salah satu hasil kebun Indonesia juga. Nah, bagaimana untuk bisa membatasi dalam artian agar mungkin masyarakat masih bisa menggunakan tapi tidak sampai juga berpengaruh kesehatan yang begitu berarti begitu Pak untuk tembakaunya sendiri, karena ada hasil tembakau juga kan terkait DBHCHT ini gitu. Ya, memang tembakau ini salah satu produk yang memang sudah dikonsumsi masyarakat ini sejak dari lama ya. Sejak dari zaman dahulu. Ada mungkin variannya aja yang berubah. Jadi rokok, terutama yang banyak kita kenal ya, rokok sigaret itu kan ada macam-macam. Ada SKM, itu sigaret kretek mesin yang diproduksi oleh mesin. Terus juga ada SKT, sigaret kretek tangan, sigaret kretek yang diproduksi melalui tangan manual. Ada juga SPM, yaitu sigaret putih mesin, dan ada juga SPT itu yang paling umum. Ada juga mungkin yang sekarang lagi ngetren kan rokok elektrik atau vape dan sebagainya. Itu semua
tetap kita kenakan cukai dengan kriteria tertentu. Jadi pengenaan cukai itu ditentukan oleh jenis rokok dan golongannya. Jadi untuk SKT itu berapa nilai cukainya, untuk SKM berapa itu sendiri-sendiri, SPM berapa, rokok elektrik berapa. Jadi memang benar kita tetap melakukan pengendalian dari konsumsi rokok-rokok itu dengan pengenaan cukai dan juga pengawasan di sini kita menghindari sebisa mungkin, kita mencegah jangan sampai rokok-rokok ilegal ini beredar di masyarakat. Nanti kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dari teman-teman kejaksaan, dari teman-teman dari Satpol PP dan dengan pihak-pihak lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin juga ini informasi baru ya, bahwa tembakau tidak hanya yang berupa daun utuh saja gitu Pak ya, sekarang sudah variasinya semakin banyak lagi. Dan mungkin juga perlu diketahui mungkin kenapa pengguna-pengguna vape kenapa harus ada cukainya, karena memang itu olahan dari tembakau juga bentuknya berbeda gitu. Di zaman sekarang mungkin sudah semakin banyak variasinya pun juga dari pihak bea cukai mensurvei terlebih dahulu, tidak disamaratakan uang atau hasil cukainya begitu. Kemudian untuk hasil tembakau sendiri nih Pak, untuk target penerimaan di tahun 2022 ini seperti apa? Ya, baik. Oke, Mbak Mita. Untuk secara nasional target penerimaan cukai kita tahun ini, tahun 2022 ini sebesar 193,53 triliun. Itu target cukai secara nasional. Untuk di kantor bea cukai Gresik sendiri tahun ini targetnya sebesar 659,5 miliar untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, kebetulan untuk bea cukai Gresik ini kita membawai 2 kabupaten, Kabupaten Gresik dan juga Kabupaten Lamongan. Oke, dan juga seperti diketahui bahwa Lamongan ini sebagai salah satu penghasil tembakau juga nih Pak, yang bisa dibilang besar juga. Nah, kemudian bagaimana dana bagi hasil cukai yang mungkin masyarakat perlu ketahui gitu? Bagi hasil yang seperti apa yang dimaksud begitu? Ya, jadi DBHJT ini singkatannya ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau disingkat DBHJT adalah bagian dari transfer pusat ke daerah sebesar 2% bersumber dari penerimaan cukai hasil tembakau yang ditransfer ke pemerintah provinsi. Nah, nanti akan didistribusi ke pemerintah kabupaten kota. Provinsi yang mana yang dapat, yaitu provinsi yang memang dia sebagai penghasil juga hasil tembakau. Jadi yang memang menghasilkan tembakau didistribusi ke provinsi nanti ke daerah-daerah. Nanti itu pengelolaannya akan diserahkan ke Pemda, tapi tetap dengan pengawasan dari kita juga dan dari pihak-pihak lainnya. Oke, berarti ini juga untuk petani-petani tembakau mungkin perlu tahu juga begitu untuk urusan seperti ini dari pemerintah daerah gitu. Atau mungkin ada instansi yang langsung menaungi atas nama apa begitu kalau untuk di kawasan Lamongan ini Pak? Jadi untuk DBHJ itu memang dikelola oleh Pemda, jadi pemerintah Kabupaten Lamongan. Jadi penggunaannya itu Pemda yang melaksanakan penggunaannya. Jadi untuk penggunaan, jadi mungkin kita sampaikan sedikit bahwa untuk tahun ini Kabupaten Lamongan itu menerima sekitar 46,6 miliar dari DBHJT. Tapi DBHJT ini dia sesuai ketentuan itu tidak bisa digunakan sembarangan. Artinya seperti ini. Jadi ada ketentuannya sekitar 50% dari DBHJT itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian 25% digunakan untuk penegakan hukum. Termasuk termasuk sosialisasi untuk memberantas rokok ilegal dan juga untuk kesehatan. Nah, jadi itu yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jadi pemerintah daerah di situ sebagai pengelola, mereka akan mengalokasikan untuk 3 aspek itu yang berasal dari DBHJT. Oke, sesuai dengan PMK 215 ini Pak ya, yang dana-dana itu digunakan untuk apa dan tidak sembarangan juga. Betul. Ada aturan-aturannya juga. Kemudian juga ketika masyarakat ingin bertanya bisa langsung ke pemerintah daerah untuk tahu ini larinya kemana aja untuk DBHJT ini. Oke, baik. Kemudian untuk peran bea cukai sendiri nih Pak dalam pemanfaatan DBHJT, karena kalau di Lamongan kan memang tidak ada kantor bea cukainya ikut naungan di Gresik gitu. Jadi biar tahu peranannya seperti apa dalam penerapan DBHJT. Ya, baik. Jadi kantor bea cukai selain sebagai institusi yang memungut penerimaan di sektor cukai, kita juga melakukan pengawasan terkait dengan pemanfaatan DBHJT tadi.
khusus untuk kalau kita bea cukai pengawasannya terkait dengan penegakan hukum. Seperti diketahui bahwa Lamongan ini dia memiliki 2 pabrik besar penghasil rokok ya, yang pabrik besar mungkin kita sebutkan langsung aja bahwa itu pabrik rokok AM Sampurna, ada 2 lokasi di Kabupaten Lamongan, dan juga ada gudang garam yang ada di Kabupaten Lamongan. Kita juga melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan produksi mereka. Mereka juga melakukan koordinasi ke kita terkait dengan pita cukainya, terkait dengan pelaporan dan sebagainya. Itu mereka melakukan pelaporan juga ke bea cukai seperti itu. Jadi khusus untuk peranan bea cukai terhadap DPHJHT ini adalah terkait penggunaannya untuk penegakan hukum. Dalam artian di sini penegakan hukum tidak hanya kita pemberantasan rokok ilegal, juga termasuk kita pencegahan. Dari sisi pencegahan misalnya sosialisasi seperti yang kita lakukan saat ini, dan juga kita lakukan sosialisasi lainnya ke lokasi-lokasi yang memang sudah kita tunjuk seperti itu, sudah ditentukan. Oke, berarti memang meskipun tidak di satu lokasi, tapi ada dinas-dinas terkait yang bekerja sama begitu Pak ya. Betul. dengan bea cukai untuk mengawasi baik dari dana bagi hasilnya, kemudian juga mungkin bagaimana petani-petani tembakau itu nanti mengolahnya gitu. Karena berkaitan juga dengan rokok ilegal, bisa jadi juga ada oknum-oknum nih yang mungkin merasa punya kebunnya sehingga menimbun begitu Pak ya, yang disalahgunakan kemudian juga diedarkan tidak sesuai dengan ketentuan di negara ini. Nah, untuk di Lamongan sendiri karena memiliki bisa dibilang sebagai yang punya kebun tembakau yang banyak, apakah untuk di tahun ini ada kasus penimbunan tembakau begitu Pak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dari bea cukai? Kalau kita mungkin bukan di tembakonya ya, karena kan masih dalam bentuk tembakau belum dikenakan juga. Jadi yang kita awasi adalah terkait dengan produknya, misalnya rokok. Ketika ada peredaran rokok ilegal, nah di situ kita mulai melakukan pengawasan dan juga penindakan seperti itu. Jadi kita di sini pengawasan terkait dengan produknya, produk rokok-rokok yang ilegal, yang nanti akan kita bahas lebih spesifik. Siapa sih rokok ilegal itu? Oke, kemudian juga mungkin masyarakat taunya kalau misalnya gampangnya aja nih Pak ya, rokok sudah banyak dengan berbagai brand yang ada begitu. Nah, apakah itu maksudnya memudahkan masyarakat ya udah beli yang ada brandnya aja, atau belum tentu yang ada brandnya itu udah pasti legal gitu? Ya, baik. Jadi mungkin saya coba sampaikan bahwa ciri-ciri rokok ilegal seperti apa sih? Nah, mungkin ada 5 kriteria. Yang pertama yaitu rokok tanpa pita cukai atau rokok polos, atau ada bilang rokok polos, ada bilang rokok potong dan sebagainya. Yang kedua juga rokok yang menggunakan pita cukai palsu. Kemudian yang ketiga rokok yang menggunakan pita cukai bekas. Kemudian yang keempat adalah rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai haknya. Maksudnya tidak sesuai haknya, maunya mestinya ini pita cukai untuk perusahaan A digunakan oleh perusahaan B. Dan juga rokok yang tidak sesuai peruntukannya. Misalnya ini jenis rokok pita cukai untuk sigaret kretek mesin, ini digunakan untuk sigaret kretek tangan misalnya, atau sebaliknya. Jadi misalnya yang lebih murah cukainya kan untuk sigaret kretek tangan misalnya. Nah, itu digunakan, ditempelkan pada rokok sigaret kretek mesin seperti itu. Nah, itu juga termasuk dari rokok ilegal seperti itu. Jadi fokusnya di 5 aspek itu gitu, yang terkait dengan rokok ilegal. Oke, nah kemudian orang-orang yang maksudnya menggunakan cukai palsu atau mungkin tidak pada porsinya, itu mereka mendapatkan dari mana gitu? Maksudnya apakah mereka print fotokopi sendiri atau mengambil dari yang sudah ada kemudian dipakaikan lagi atau bagaimana? Nah, jadi itu tadi disampaikan kalau dia ngeprint sendiri berarti kan dia termasuk kategori kriteria pita cukai palsu, gitu kan ya. Tapi nanti yang menetapkan palsu kan juga kita koordinasi dengan APH lainnya. Dan tadi dibilang ada pita cukai yang sudah bekas ditempelin lagi, itu masuk kriteria penggunaan pita cukai bekas gitu. Nah, itu masuk juga bagian dari kelompok rokok-rokok yang ilegal gitu. Itu yang kita saat ini gencar untuk sampaikan ke masyarakat. Seperti apa sih rokok-rokok ilegal itu dan bagaimana kita mengenalinya dan sebagainya.
Oke, karena yang saya ketahui juga pita cukai itu kan kecil gitu ya Pak, dan mungkin orang kalau beli asal ambil aja. Nah, apakah maksudnya ada bungkus tertentu yang mengindikasikan kalau yang ini nih rokok yang palsu begitu? Ya. Jadi kasat mata kan kita nggak, maksudnya untuk nggak sampai yang detail, bahkan orang-orang juga untuk lihat kadaluarsa produk makanan aja kadang juga suka lupa begitu. Jadi untuk mungkin gampangnya ya, kalau rokok-rokok yang sudah branded, yang sudah ternama, ya kemungkinan kecil dia akan melakukan pemalsuan atau melakukan masuk kategori rokok ilegal. Jadi untuk yang merek branded itu rata-rata mereka sudah memang rokoknya pita cukainya udah pas. Tapi mungkin yang perlu kita ketahui bahwa pita cukai itu dia memiliki karakteristik tertentu. Jadi yang pertama ada hologram ya. Ada hologram di pita cukai itu, ada logo dari Direktur Jenderal Bea Cukai dan seterusnya. Kemudian ada juga kertasnya itu kertas memang spesifik. Jadi kertas pita cukai itu sama dengan uang diproduksi oleh perum peruri. Dan juga ada kode-kode tertentu. Jadi mengindikasikan pabriknya. Jadi nanti di pita cukai itu kalau mungkin yang perokok paham, di situ ada harga jual berapa. Harga jual terendah ya, HJE, harga jual yang terendah itu berapa, dan ada juga ini isi berapa batang dan sebagainya. Jadi sebenarnya mudah kita untuk mengenali jika seandainya ada pita cukai yang sudah mulai kusut dan sebagainya, itu dicurigai ini jangan-jangan pita bekas. Atau mungkin bentuknya ketika kita lihat dari ukuran itu yang berpendar itu ya, misalnya tidak berpendar dan sebagainya, itu kemungkinan juga pita cukainya palsu seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pita cukai yang asli mudah dikenali, relatif mudah dikenali dengan tadi itu dia ada logo tersendiri, hologram, kemudian untuk kertasnya sendiri juga kertas spesifik, dan juga ada kode-kode tertentu. Kode-kode tertentu biasanya ada produsennya dan juga ada angka-angka tertentu yang memang. Jadi untuk desainnya itu tiap tahun memang kita rubah. Jadi dari kantor pusat memang tiap tahun dirubah untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan. Oke, ini menarik sekali ya Pak. Meskipun kecil tapi ada pengaruhnya begitu besar gitu dalam tidaknya ini barang digunakan atau sebagai indikasi juga, karena bisa jadi yang ilegal ini mungkin tidak sesuai standar, dalam artian produk yang dihasilkan pun mungkin tidak sebaik yang sudah sesuai dengan standar yang ada begitu. Nah, di Lamongan sendiri apakah masih ditemukan nih Pak rokok-rokok ilegal seperti itu? Ya, jadi di Lamongan juga masih kita temukan peredaran rokok-rokok ilegal itu. Makanya itu kita juga tidak pernah berhenti untuk selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, baik itu pembeli dan juga penjual, supaya mereka bisa lebih mengenal seperti apa sih rokok-rokok ilegal itu. Dan kita juga menyampaikan terus kepada masyarakat, jangan pernah kita mentolerir keberadaan rokok ilegal di lingkungan kita, karena itu juga tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tapi yang juga lebih penting adalah itu juga merugikan masyarakat dari sisi kesehatan. Karena rokok-rokok ilegal ini kan tidak kita ketahui seperti apa jenisnya, bahan-bahan yang digunakan dan sebagainya. Jadi sehingga tidak dapat dikontrol sama sekali seperti apa produk rokok itu gitu. Jadi itu yang kita perlu sampaikan juga ke masyarakat. Oke, karena memang Rawang juga sebagai salah satu produsen rokok juga begitu, sehingga mungkin memudahkan masyarakat atau orang-orang yang ingin berbuat curang begitu ya Pak ya. Dan juga biasanya peredarannya memang langsung ke tempat produksinya, atau itu malah didistribusikan ke tempat-tempat lain? Jadi kalau pengalaman teman-teman kemarin itu untuk peredaran rokok ilegal bisa dari manapun juga. Ada juga yang memang di toko-toko, ada juga memang yang pengepulnya, ada juga mungkin kita langsung ke produsennya. Jadi dia ke siapa yang penghasil rokok itu yang kita lakukan penindakan seperti itu. Bekerjasama juga dengan teman-teman APH lainnya. Jadi sumber tempat ditemukannya rokok ilegal ini bisa dari sisi manapun juga, bisa dari penjualnya, bisa di sisi penjualnya, juga di produsennya seperti itu. Oke, dan mungkin ada target-target pasar tertentu yang jadi sasaran orang-orang yang memproduksi rokok-rokok ilegal ini begitu, atau mereka malah dengan bebas, maksudnya berani kayak ya udah dipasarin aja langsung gitu, atau malah
yang sebaliknya, dalam artian sembunyi-sembunyi begitu. Jadi memang untuk kegiatan penindakan rokok ilegal ini kita mengandalkan data informasi intelijen dan juga informasi-informasi lainnya. Tidak selalu bahwa rokok ilegal yang kita temukan di Lamongan itu diproduksi di Lamongan. Tidak seperti itu. Jadi bisa juga dari produk manapun juga. Tidak harus diproduksi di Lamongan, tapi kita temukannya mungkin ketika beredarnya ada di Lamongan gitu. Dan tidak ada istilahnya hanya di lokasi tertentu, misalnya ditemukan hanya di lokasi A, B, tapi bisa juga dari sisi lainnya, dari wilayah-wilayah lainnya. Karena peredaran ini kan kadang juga tidak bisa, sekarang apalagi kita sekarang beli apapun kan bisa lewat online ya. Oh iya. Jadi benar-benar. lewat dari jasa food dan sebagainya, otomatis peredaran juga tidak terdeteksi hanya di satu lokasi, bisa dari lokasi manapun juga. Oke, dari tugas dari Bea Cukai sendiri pun sekarang merambah tidak hanya langsung ke lokasi tapi juga survei ke pasar-pasar online juga gitu Pak ya, karena tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih juga ya, dengan mungkin sedikit sentuhan editing gitu ya, masyarakat mungkin lebih susah untuk membedakan begitu ketika pesannya apa, yang datang apa, seperti itu juga. Oke, baik. Dan kemudian untuk dalam penegakan hukum di bidang cukai nih Pak, program-program kegiatan yang bisa dinilai dalam pemanfaatan DBHCHT itu apa saja? Jadi programnya macam-macam ya, antara lain koordinasi, sosialisasi, seperti yang kita lakukan saat ini masuk bagian dari penegakan hukum untuk pencegahan beredarnya rokok-rokok ilegal, kemudian pengumpulan informasi, operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal itu juga masuk bagian. Dan juga ada di beberapa tempat itu ada namanya kita pembentukan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT. Itu suatu kawasan memang yang difasilitasi oleh pemerintah untuk para produsen rokok. Jadi di beberapa tempat ada. Kalau yang pertama kali itu KIHT pertama di Indonesia ada di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua di Kudus dan juga ada di tempat-tempat lainnya sekarang. Jadi memang ada kawasan khusus dari pemerintah yang digunakan untuk mendukung para pengusaha rokok. Oke, yang pastinya juga untuk memudahkan masyarakat juga, dan kadang meskipun mereka tahu hal apa yang mungkin bisa dilakukan orang-orang untuk bisa memberantas atau memberhentikan peredaran rokok-rokok ilegal, karena kebanyakan juga mereka tahu tapi diam aja gitu tuh Pak. Dan barangkali ada sanksi yang menjadikan satu hal masyarakat akhirnya mending yang legal aja, lebih berhati-hati lagi, lebih tepatnya lebih berhati-hati lagi dalam mereka membeli produk untuk mereka konsumsi. Ya, jadi kalau kita bicara sanksi atau sanksi pidana juga ya, jadi tergantung juga dengan pelanggaran yang mana. Misalnya untuk rokok dengan pita cukai palsu itu dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun. Dan juga pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali dari nilai cukai yang dibayar. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dan jika pelanggarannya terkait dengan pakai pita cukai bekas, rokok dengan dilekati pita cukai bekas, itu penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 8 tahun, dan denda sama juga paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali dari nilai cukai. Dan untuk yang menggunakan rokok pita cukai yang bukan haknya itu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kali dari nilai cukai. Dan untuk rokok yang menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis dan golongannya itu dapat dikenai sanksi berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Dan untuk yang rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos itu dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali dari nilai cukai. Seperti itu kalau kita bicara tentang sanksi. Tapi sebelum kita bicara sanksi, memang yang paling kita utamakan adalah pencegahan dulu. Karena ini kan sanksi ini kan sudah upaya terakhir ya, upaya terakhir. Tapi yang kita harus kedepankan bagaimana kita melakukan pencegahan untuk beredarnya rokok-rokok ilegal. Kami dari Bea Cukai dan juga teman-teman dari APH lainnya, aparat penegak hukum lainnya, tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kerjasama dari seluruh pihak, terutama masyarakat luas, karena ini kan peredaran rokok ini kan sangat masif ya.
baik itu rokok yang legal ataupun juga yang ilegal gitu. Itu yang kita tidak bisa berdiri sendiri, jadi kita membutuhkan bantuan informasi dari masyarakat untuk bersama-sama ikut memberantas peredarnya rokok-rokok ilegal. Oke, baik. Berarti memang harus bekerja sama baik dari segi pemerintahannya juga masyarakatnya begitu ya. Kemudian jika mengetahui nih Pak, masyarakat sebaiknya untuk lapornya gitu bilang, karena belum tentu juga kadang masyarakat masih menduga-duga ini ilegal atau enggak. Nah, agar dari pihak pemerintah dapat laporan kemudian bisa survei, bisa terjun untuk mengetahui oh ternyata di sini ada peredaran rokok ilegal. Nah, itu sebaiknya masyarakat bilangnya ke pihak mana dulu gitu. Ya, baik. Nah, jadi untuk para masyarakat di Kabupaten Lamongan khususnya, jika memiliki informasi apapun terkait dengan rokok ilegal, silakan nanti lapor ke, ada 2 saluran ya. Yang pertama Bravo Bea Cukai, yaitu di nomor 1.500 225. Jadi saya ulangi lagi, di call center Bravo Bea Cukai 1.500 225, atau menghubungi layanan informasi Bea Cukai Gresik baik melalui telepon maupun WA di nomor 0811 3109 995. Saya ulangi untuk yang nomor informasi Bea Cukai Gresik di nomor 0811 3109 995. Dan kami sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi jika ada informasi apapun, sekecil apapun dari masyarakat terkait rokok ilegal, silakan disampaikan ke kami. Nanti kami akan segera tindak lanjuti. Oke, baik, bisa langsung ke kantor Bea Cukai Gresik atau mungkin yang di kawasan Lamongan sendiri di Pemkapnya atau instansi-instansi terkait gitu Pak ya, untuk nanti mungkin bisa disampaikan atau bisa langsung ke nomor yang sudah disebutkan tadi untuk lebih dapat penindakan secara langsung begitu. Tapi juga ini butuh keberanian juga, kadang masyarakat ragu-ragu untuk ini bilang atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya masih ragu, mungkin bisa dilihat sudah berhari-hari, seminggu misalnya, kemudian melihat hal yang serupa, hal yang sama, maka ada baiknya untuk segera lapor ke pihak-pihak yang memang bertugas untuk menangani ini, seperti itu. Oke, baik, Bapak Abdul, nanti kita break terlebih dahulu ya, karena di sini juga hadir dari Kejaksaan Negeri Lamongan ya, Bapak Anton. Karena kita di sini juga sebagai masyarakat Lamongan yang kita tahu bahwa tembakau di Lamongan ini banyak sekali, bahkan ada tempat memproduksi rokoknya juga gitu Pak ya, dan bisa dibilang rawan sekali untuk nanti dicurangi begitu. Dan mungkin tidak semua orang juga paham tentang rokok. Tadi juga ada ternyata beda-beda ya untuk cukai yang proses pembuatannya seperti ini beda. Kemudian juga ada bentuk cair yang kita sebut liquid vape itu tadi. Makin kesini makin banyak sekali gitu. Nah, peranan dari Kejaksaan Negeri Lamongan sendiri nih Pak dalam hal pemberantasan rokok ilegal juga DBHCHT ini, silakan. Jadi kami di Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai lembaga penuntutan sesuai dengan amanat undang-undang yang terbaru ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang kemarin baru disahkan, pasal 30-nya kami melaksanakan fungsi penuntutan. Nah, terkait dengan perkara-perkara cukai, tentunya kami menerima berkas dari teman-teman Bea Cukai yang telah melakukan serangkaian tindakan, baik penyelidikan, ditindaklanjuti dengan penyidikan. Kemudian kami lakukan penelitian apakah layak dan memenuhi unsur sebagaimana amanat undang-undang. Jika kami menyatakan layak dan memenuhi unsur, maka kami disebutnya P21, kemudian kami limpahkan ke persidangan. Sesudah limpahan persidangan, kami lakukan persidangan seperti biasa. Dan untuk perkara-perkara cukai yang ada di Lamongan,
dari tahun ke tahunnya saya juga tercengang Pak, di sini tiap tahun itu ada. Tiap tahun itu ada. Jadi bahkan saya berpikir gini, kok tiap tahun ada ini, walaupun satu. Apakah kurang? Padahal saya dengan teman-teman Pemda itu berapa kali sosialisasi. Nah, begitu saya lihat per kasusnya, emang tidak bisa dipukul rata semua kasus ini. Kebanyakan itu di sini tuh yang mengedarkan, Pak. Barang-barangnya itu bukan dari Lamongan, justru tidak diproduksi di sini. Mereka itu ngambil dari luar Lamongan, di sini mereka menyediakan, menjual, menawarkan. Ada, bisa saya buka datanya, setiap tahun itu ada. Dan yang terakhir kemarin 2022 bulan Januari Februari, Pak, dari teman-teman limpahkan ke kami tahun kemarin, kita sidangkan di awal tahun ini, dan itu sudah putus. Sama juga menyediakan dan menawarkan jual, ya kaitannya dengan tembakau, ya, rokok polos selama ini, gitu Mbak. Oke, baik. Bahkan dari pihak pemerintah pun terkejut gitu Pak, ternyata masih ada orang-orang yang mengedarkan untuk di Lamongan sendiri, karena mungkin sebagai tempat singgah begitu Pak ya, kemudian akhirnya diedarkan. Nah, barangkali ada tempat-tempat atau mungkin wilayah-wilayah tertentu yang banyak diedarkannya tuh di sini nih gitu, atau menyeluruh nih ke semua penjuru Lamongan juga mereka jamah untuk sebagai sasaran mereka memasarkan rokok ilegal ini. Baik, kalau saya lihat dari statistik perkara Mbak, di sini tidak terkonsentrasi dalam satu kecamatan ataupun satu wilayah. Di sini dari 4 perkara dari 2018 sampai dengan 2022 itu beragam Mbak. Kecamatannya tidak satu, tapi dari beberapa kecamatan. Bahkan ini ada orang yang bisa dikatakan kalau saya lihat identitasnya bukan dari Lamongan, tapi berdomisili di Lamongan. Nah, dari salah satunya seperti itu Pak. Oke, baik. Semakin hetero ya ini di kawasan Lamongan gitu, karena tidak terduga gitu Pak. Bukan dalam artian bisa jadi masyarakat Lamongan sebagai korbannya, bisa jadi seperti itu dalam artian mereka awalnya nggak tahu, kemudian ada orang yang lebih berpengalaman dulunya, kemudian pergi ke sini dan menyebarkan hal itu. Bisa jadi seperti itu juga. Ya, kalau kita asumsikan bisa jadi, karena gini Mbak, tadi yang disampaikan Pak Burahman, rokok yang kena cukai itu sudah harga itu jauh Pak ya. Jadi harga jual rokok polosan ini di pasaran itu emang sangat di bawah karena belum kena cukai. Dan mungkin karena kita mayoritas pertanian, dan pertanian itu mungkin banyak yang produk konsumsi untuk tembakonya banyak Pak. Jadi perkara 4 yang ada di kami yang sudah ingkrah itu semuanya itu perkara rokok polosan. Rokok polosan seperti itu Pak. Oke, ini maksud dari rokok polosan itu bungkusnya yang polos atau dalam arti bentuknya berbeda dari rokok-rokok yang dijual di pasaran yang sudah legal begitu Pak? Itu istilah lain dari tadi yang Pak Burhan sampaikan. Tanpa pita cukai, seperti itu. Cukai, istilahnya rokok polos. Nah, orang awam kadang nggak ngerti macam-macam rokoknya gitu. Dalam arti nggak ada pita cukainya, yang mana mungkin ciri yang utama tadi Bapak menyinggung soal harga yang jauh gitu ya. Kalau di pasaran harganya 5, ini cuma 1 gitu. Ibaratnya seperti itu ya. Oke, nah kalau sudah mendapati seperti ini, mungkin banyak orang yang tergiur karena perbedaan harga itu kali Pak ya. Yang menjadikan nggak apa-apa kali ya gitu, padahal nanti imbasnya ke hal-hal lain juga gitu. Ya, kalau misalkan lihat kesehatan, mungkin nanti teman-teman kesehatan yang lebih berperan. Cuma kalau kami ngelihatnya, berkas-berkas yang dari teman-teman PPNS dari Bea Cukai yang masuk ke kami, itu kebanyakan itu yang sudah kita sidangkan yang tadi menyediakan untuk dijual Pak. Jadi barang buktinya bahkan kadang-kadang yang terakhir itu ada satu mobil box, satu mobil berapa bal, 1000 sekian batang rokok polosan. Jadi yang menjualnya yang kita sidangkan seperti itu Pak. Oke, yang mengedarkan begitu Pak ya, yang jadi
satu titik untuk dieksekusi istilahnya, untuk dicari tahu begitu barang dapat dari mana, Betul. apakah produksi sendiri atau seperti apa, karena ternyata jaringan sekarang juga semakin luas, tidak hanya di Lamongan saja, rupanya sampai pada ke luar daerah juga yang mengirimkan. Nah, yang jadi perhatian khususnya nih utama dari kejaksaan untuk menegakkan hukumnya juga, untuk mungkin masyarakatnya biar lebih aware lagi, bukan hanya sekadar harga murah kemudian jadi ada hal lain yang berimbas begitu. Bapak silakan. Baik. Dari berbagai kesempatan Mbak, di sini pun saya sampaikan mungkin masyarakat sudah waktunya sekarang gampang kita mengakses hukum itu, apalagi gadget di mana-mana. Kenali hukum, jauhi dari hukuman. Karena dari tadi yang saya sampaikan, perkara-perkara ini kadang-kadang bagaimana kalau kita tindak tegas sesuai undang-undang. Sedangkan minimal ancamannya 1 tahun. Jadi 4 terpidana yang sudah ingkrah itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Dengan dendanya pun minimal 2 kali lipat dari nilai cukainya. Nah, kalau sudah berurusan dengan hukum, ini yang saya lihat langsung Mbak ya. Kalau sudah berurusan dengan hukum, kadang-kadang di sana mereka tanpa Pak kami nggak tahu. Nah, kami nggak tahu. Ini jelas kami untuk cari tambahan motif ekonomi. Oke. Coba kalau misalnya sudah berurusan dengan hukum kita nggak ngelihat. Apalagi barang buktinya lumayan banyak loh. Kadang-kadang kami musnahkan tidak di kantor kami. Kami dengan 2 tahun lalu kalau nggak salah kerjasama dengan teman-teman Bea Cukai, kita musnahkannya di tempat di kantor Bea Cukai. Karena kalau kita bawa ke sini pun banyak sekali. Seperti itu. Pasti dan pastinya teman-teman penyidik Bea Cukai pun kalau untuk menindak itu pasti ngelihat jumlah barang buktinya Mbak. Dan berapa sih nilai kerugiannya dari yang seharusnya negara dapatkan dari barang tersebut. Seperti itu Mbak. Oke, berarti tadi juga disinggung soal pemusnahan. Berarti barang-barang yang didapatkan semuanya dimusnahkan gitu Pak ya? Dimusnahkan. Pasti kita musnahkan. Kita jangan sampai itu beredar lagi. Pasti kami musnahkan. Oke, baik, sudah dimusnahkan tidak dapat untung pula ya. Karena dari hasil, maksudnya ada effort untuk bikin sekian ribu banyaknya, tapi kemudian harus dimusnahkan. Nah, daripada capek-capek gitu ya kan, untuk masyarakat mungkin lebih aware lagi. Tadi Bapak juga menyinggung bahwa masyarakat sebaiknya tahu hukum juga, kemudian juga mengamalkannya gitu sedikit-sedikit yang pasti, agar tidak sampai kita mendekati hukuman begitu, untuk paham hukum itu sendiri. Oke, baik. Dan di Lamongan sendiri untuk yang terbaru ini Pak, yang 2022 di awal Januari Februari tadi sudah ada sidangnya. Nah, apakah sudah ada case baru lagi nih di awal tahun ini? Koordinasi, kalau koordinasi dengan kami 2 minggu lalu teman-teman Bea Cukai koordinasi dengan kami. Nah, itu kita kerjasama dengan Pemda, dengan teman-teman Bea Cukai, kita lakukan sosialisasi. Tadi sudah disinggung sama Pak Abdul Rahman, salah satu manfaatnya untuk dana bagi hasil ini adalah untuk operasi ya, sosialisasi dan operasi. Nah, hasil operasi yang saya ketahui, saya akan nyebutkan tanggalnya lah, itu ditemukan di Lamongan, dan barang buktinya lumayan cukup banyak. Kemarin kita koordinasi dengan teman-teman PNS dari Bea Cukai, apakah ini tindak lanjutnya bagaimana? Karena saya pikir kalau misalkan masuk lagi tahun ini berarti sudah 2 Pak tahun ini. Sudah 2 tahun. Harapan kita hilang gitu, tidak ada. Ternyata ada lagi, dan itu ditemukan di hasil razia Mbak. Hasil razia gabungan antara teman-teman Bea Cukai, teman-teman Satpol PP dari Pemdanya, dan kami dari kejaksaannya. Seperti itu Mbak. Oke, baik ya, meskipun satu aja itu sudah wanti-wanti gitu Pak ya. Padahal kalau misalnya sampai lebih dari 1 ya. Dan harapannya juga dengan adanya sosialisasi, karena dari pihak kejaksaan pun juga mengatakan bahwa sosialisasi tidak hanya melalui media, tapi juga langsung ke masyarakat, mungkin juga langsung ke para petani-petaninya yang sebagai mungkin langsung ketemu dengan distributor, dengan pencarinya langsung. Maka sosialisasi seperti itu yang mungkin dibutuhkan masyarakat untuk lebih paham lagi
lebih berhati-hati lagi, utamanya dalam mengelola hasilnya juga, karena ada DBHC-HT juga yang nanti kembali ke masyarakat juga untuk dikelola dari 4 aspek tadi Pak ya, yang sudah dibagi-bagi sesuai dengan porsinya begitu. Nah yang terakhir nih Pak Anton, yang ingin disampaikan kejaksaan kepada masyarakat terkait dengan DBHC-HT juga peredaran rokok ilegal yang ternyata masih ada aja di kawasan Lamongan ini. Silakan. Oke, baik Bapak dan Ibu pendengar semuanya, kami dari segi represif penegakan hukumnya, saya ulangi lagi mungkin yang tadi saya sampaikan Mbak. Kenalin hukum sejak dini. Hindarin hukuman. Sebisa mungkin hindarin hukuman. Harus itu. Itu mungkin dari kami Mbak. Terima kasih. Oke baik, kenali hukum, hindari hukuman. Kalau dari segi kesehatan sebaiknya mencegah daripada mengobati gitu. Oke, kemudian dari Bapak Abdul Rahim juga yang terakhir nih Pak, closing statement juga memberi imbauan khususnya dari pihak Bea Cukai yang berkaitan langsung dengan rokok ilegal polosan seperti itu, agar masyarakat lebih mengenali juga menghindari hal itu. Silakan. Terima kasih para pendengar Prameswara semuanya. Kami dari Bea Cukai menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Lamongan, untuk tidak berjualbelikan rokok ilegal. Yaitu rokok apa? Rokok yang tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai palsu, atau rokok dengan pita cukai yang bukan sesuai haknya, dan juga rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jenis dan peruntukannya atau golongannya. Nah, kenapa? Karena selain merugikan negara, peredaran rokok ilegal juga membahayakan masyarakat. Itu yang perlu kita tekankan. Nah, jika masyarakat mempunyai informasi terkait dengan rokok ilegal, silakan, tadi sudah disampaikan juga, kami ulang sekali lagi, silakan disampaikan ke kami melalui nomor telepon yang bisa dihubungi atau WA, yaitu 0811 3109 995. Itu saya ulang lagi, 0811 3109 995, dan di nomor call center Bravo Bea Cukai di nomor 1500225. Silakan, nanti ada informasi apapun silakan menghubungi nomor-nomor tersebut, nanti akan segera kami tindak lanjut. Oke, luar biasa sekali ya dari pihak Bea Cukai Gresik bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di Lamongan untuk menggempur rokok ilegal. Pun juga Bupati Lamongan mendukung gerakan ini ya, untuk masyarakat juga sebaiknya, ada baiknya juga mungkin mengurangi konsumsinya dari segi kesehatan juga. Jikalau memang masih mengkonsumsi, konsumsilah yang legal saja, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Anton juga Bapak Abdul Rahim sudah sharing ya dengan kita semuanya tentang rokok ilegal, tentang pemberantasannya juga, dan hal-hal yang harus dihindari dan diketahui masyarakat tentang rokok ilegal juga DBHC-HT, biar semakin tahu, teredukasi, mengenal hukum dan menghindari hukuman pastinya. Oke, teman teman masih di ajang semangat pagi Prameswara ya, tengah pukul 12 siang nanti. Untuk Anda semua pastikan juga selalu tune di Radio Prameswara. Family Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warga Kabupaten Lamongan. Saya Yudhoyono Effendi, Bupati Lamongan, ingin mengingatkan kepada masyarakat Lamongan yang belum bisa berhenti merokok, jangan membeli rokok yang tanpa pita cukai atau pita cukainya palsu, atau pita cukai bekas, atau pita cukai yang berbeda peruntukannya. Jika jenengan membeli yang tanpa pita cukai, berarti jenengan akan menurunkan pendapatan negara dan menghambat pembangunan. Karena pendapatan negara salah satunya dari penerimaan cukai rokok yang peruntukannya adalah untuk memajukan pendidikan, untuk menyehatkan keluarga, untuk infrastruktur seperti jalan mulus Lamongan,
yang bagus mutunya dan untuk menyelenggarakan program-program penanggulangan kemiskinan. Jadi, sekali lagi saya ingatkan agar benar-benar berhati-hati dan waspada kalau beli rokok, beli yang ada cukainya. Ojo sing ilegal. Mari bersama saya cegah peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan. 103.9.